Kakak Cal adalah nama fighter yang siap membalaskan kekalahan temannya, yaitu Kakak Ungki untuk melawan Putra Abdullah pada Beyond 5 mendatang. Banyak orang yang merendahkan dia. Justru salah. Semua orang bahkan di Indonesia pun merendahkan saya. Dan saya berdiri di sini. Setiap orang akan salah. Lihat besok. Lihat besok. Saya akan dalam versi terbaik saya. Semoga TNI kita bisa membungkap kesombongan si Putra Malaysia. Siapa yang sombong? Kalau saya lihat Putra Abdullah ini nggak pernah sombong loh. Justru Kakak Cal itu yang lebih sombong duluan. Bahkan netizen Indonesia pun sampai-sampai tidak memberikan dukungan kepada Kakak Cal. Ya karena terkait omongannya yang cukup lumayan sombong. Padahal kalau saya lihat rekodnya itu lebih bagus Putra Abdullah. Dan ternyata faktanya justru Kakak Cal akhirnya pun juga kalah. Dan kalau kita lihat pertandingan semalam Beyond Combat 5, nampaknya Kakak Cal itu agak kesulitan ya untuk melawan Putra Abdullah. Bahkan bukan levelnya. Itu pun Putra Abdullah hanya seolah-olah seperti melatih ya. Dan tidak begitu serius. Namun sebelum pertandingan ternyata Kakak Cal juga meluapkan emosinya yang begitu sangat luar biasa ya. Terlalu percaya diri dan pada akhirnya ternyata memang Kakak Cal bukan levelnya. Jadi kalau dibilang Putra Abdullah sombong itu salah besar. Langsung kita simak videonya. Semua tantang marga kakak. Ya, kita semua tahu bahwa di sesi face to face-nya bersama Kakak Cal kemarin, Putra Abdullah mengatakan bila ia menang melawan Ocal dirinya akan meng-call out Kakak J baik menang maupun kalah dari Aziz Jalim. Mendengar hal tersebut pun Kakak J menanggapinya dengan nada sindiran dengan mengatakan bila siapapun yang meng-call out dirinya namanya pasti akan naik, dan hal tersebutlah yang diincar oleh anggota termuda dari keluarga JDT tersebut. Pun di match ini Aziz yang menang dan jadi juara, Putra bakal tetap call out KKJ. Iyalah, pastilah. Orang kalau lawan saya pasti naik, pasti hype. Berarti Putra ngincer itu yang menurut kamu? Iyalah. Tapi ada benernya juga nggak sih? Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar. Putra sampai berguru ke Thailand demi taklukan seluruh klan kakak. Barusan adalah kata-kata netizen ketika tahu bahwa Putra telah pergi ke Thailand untuk berlatih. Putra gak sendirian, dia berangkat bareng Jordan Boy dan berlatih di Venom Training Camp. Salah satu camp elit yang sudah melahirkan nama-nama besar di dunia combat sport seperti Nabil Anane. Tempat dan partner latihannya jelas bukan kaleng-kaleng. Netizen yang dulu bilang Putra latihannya gak sekeras Kakak Cal bener-bener terbukti salah. Pertanyaannya sekarang, dengan segala usaha dan dedikasinya, mampukah Putra mengalahkan Kakak Cal yang dikenal sebagai TNI dan salah satu anggota klan kakak terkuat? All in? Jangan lupa beli pay-per-view-nya hanya di video. See you tanggal 28 Juni nanti guys. Sedikit panas dengan Putra Abdullah tadi di preskon. Lihat besok. Lihat besok. Saya akan dalam versi terbaik saya. Kira-kira apa nih yang dirasakan Kakak Cal saat ini? Apakah udah mulai panas atau malah nggak sabar nih buat fight besok? Tadi saya cuma melemparkan sedikit saja. Saya punya adrenalin yang saya simpan dari kemarin. Karena memang banyak orang yang meremehkan saya. Tetapi mungkin caption dari Putra, dia sempat juga di Instagram dia juga, bahwa banyak sekali orang yang merendahkan dia, meremehkan dia. Tapi itu salah, malah kebalik. Banyak yang merendahkan saya. Bahkan di Indonesia pun hampir semua orang-orang tidak suka sama saya dan merendahkan saya. Dan tadi saya sempat berdiri dan saya menjelaskan bahwa saya akan buktikan bahwa saya berdiri di sini. Saya akan tunjukkan kepada kalian semua bahwa apa yang kalian ucap itu salah, dan besok akan menjadi saksi bahwa saya akan menang. Dan dengan sebegitu kerasnya latihannya Kakak Cal yang kita udah tahu, seberapa yakin nih perasaannya untuk menang besok di pertandingan tanggal 28 Juni besok? Bukan sombong, tapi ini percaya diri karena mungkin saya udah latihan sekuat semampu saya udah all out buat saya punya latihan training selama ini. Saya yakin pada diri saya pasti saya bisa. Oke, good luck Kakak Cal, good luck untuk besok and all the best. Thank you Kakak. Kakak Cal niatnya ingin membalaskan kekalahan Kakak Ungke pada Beyond Combat tahun lalu. Tapi sayangnya justru Kakak Cal ini, ya mohon maaf ya, bukan levelnya Putra Abdullah. Kita tahu sendiri kan, Putra ini adalah salah satu petarung yang begitu sangat lincah dan sudah berlatih sangat keras, persiapannya juga matang. Lalu bagaimana dengan tanggapan Putra Abdullah terkait beliau ketika melawan Kakak Cal? Yang awalnya Kakak Cal ini sudah terlalu percaya diri ya. Tapi kalau kita lihat pertandingan semalam,
Ya, memang sangat-sangat beda level. Nak bagi Kak Kacal rumah dekat Malaysia kalau dia boleh KO kan kau. Itu mimpi. Okay, Assalamualaikum. Kita dengan Putra. Esok kau akan berlawan dengan Kak Kak Kacal. Tadi aku ada dengar sponsorship daripada Kak Kacal cakap. Dia Sponsorship, okey. daripada Kak Kacal. Okey. Dia nak bagi Kak Kacal rumah dekat Malaysia kalau dia boleh KO kan kau. Itu mimpi. Mimpi je? Itu mimpi. Memang nak kena dapat? Baik suruh dia bagi aku. Itu mimpi. Itu takkan terjadi, serius. Ya? Takkan terjadi. Memang tak akan terjadi Sebab, serius lah. Dalam 10 tahun Putra training ni, ni adalah kira preparation yang paling, Putra cakap, paling sakit lah. Padahal dekat Thailand kan? Thailand, and then Thailand dengan Malaysia dua-dua. Dia bukan sebab Kak Kacal tu kuat tau. Sebab Putra nak buktikan yang every fight ni kita nak makin bagus tau. Betul, Walaupun betul. kita lawan orang tu makin bawah level ke atas level ke, kita setiap every fight kita nak makin better. So that's why maybe kali ni Respect 3 ni. bulan, maybe next fight maybe 4 bulan, tapi more harder lah sebab nak buktikan yang Malaysia pun boleh juga. Betul? Setuju? So Kak Kacal harapan untuk dapat rumah tu tak ada lah? Takkan terjadi. Serius, takkan terjadi. Aziz Kalim dan Putra Abdullah, dua maut pemburu klan Kakah. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Aziz dan Putra sama-sama akan bertanding di Beyond 5. Mereka akan menghadapi klan Kakah, yakni Kak Kacal dan KJ. Namun yang menjadi sorotan, banyak yang menjuluki mereka sebagai The Kakah Hunter. Hal itu karena Aziz selalu memburu KJ, dikarenakan ia merasa tidak terima atas ucapan KJ yang menurutnya telah melampaui batas. Kemanapun KJ pergi, Aziz selalu mengikutinya. Lain halnya dengan Putra. Putra sendiri tidak memiliki masalah pribadi dengan klan Kakah. Namun setelah ia mengalahkan Kakak Ungke, ia kembali mendapat kontrak untuk melawan Kak Kacal. Hal itu semakin memperkuat argumen bahwa ia adalah seorang pemburu klan Kakah. Namun di balik itu semua, ada yang menarik nih, di mana Aziz dan Putra memiliki kesamaan yang membuat mereka diidolakan di dua negara berbeda. Aziz sebagai orang Indonesia, banyak yang mendukungnya dari Malaysia. Begitupun sebaliknya, Putra dari Malaysia, banyak yang mendukungnya dari Indonesia. Hal ini dikarenakan sifat mereka yang ramah, serta memiliki prestasi dan skill yang cukup bagus. Aziz dan Putra adalah contoh nyata dari persatuan serumpun antara Indonesia dan Malaysia. Dan bagaimana tanggapan kalian? Ketika Putra Abdullah menyuruh Kak Kacal supaya tidak menangis. Segmen Putra kemarin, banyak orang yang merendahkan dia. Justru salah. Semua orang bahkan di Indonesia pun merendahkan saya. Dan saya berdiri di sini. Segmen orang akan salah. Relax, jangan nangis. Lihat besok. Lihat besok. Saya akan dalam versi terbaik saya. Relax. Jangan nangis. Belum lawan lagi udah emosional. Gimana nih? Kata real fighter. Kau kan TNI, perlu disiplin. Relax. Okay? Cool down bro, relax. Yes, Bercakap, relax. respect. Okay? Relax saja, jangan nangis. Relax ini. Relax. Esok kau nak emosional ke apa di atas ni kau tunjuk, kau buktikan kat aku, okay? Ketua. Putra Abdullah bakal lawan Kak Kacal. Menurut ketua gimana nih? Di Beyond 5 bakal lawan Kak Kacal. Oh, partai seru. Sama-sama bagus. Bagus ya, ganas dua-duanya Ganas dua-duanya. Sama-sama pemain hikmah juga nih. Woi. Nah, tapi prediksi aku masih menang Ical sih, Kak Kak Kacal ya? Kak Kacal ya. Nanti ketua bisa kasih ini ya, sparingan gitu sama Kak Kacal. Bisa. Apalagi kalau dia latihan bareng sama kita, ketua. 100% udah pasti menang Kak Kacal. Partai seru nih, harus jadi ya di Harus Beyond 5 ya. jadi. Partai ganas nih. Partai ganas. Partai pasti. KO nggak nih? Aku Kira-kira yakin kalau dia latihan bareng kita, aku yakin dengan Kak Kacal udah pasti menang kau. KO ya. Putra KO. Abdullah bakal KO nih ya. KO, sama gua bikin. Kak Kacal ya. Gua akan kasih tips bumbu-bumbunya gimana caranya jadi juara. Oke, gas. Let's go. Kak Kacal, let's go. Pasti semua sebagai manusia biasa pasti punya ada. Pasti nervous ada. Dan yang lebih bikin saya terbakar-bakar karena dia punya question pemburu klan Kakah. Dan saya jamin nggak akan sampai KKJ. Cuma sampai di saya, stuck di saya. Putra. Kak Kacal tu adalah mimpi dia adalah. Hanyalah mimpi dia. Bercakap memang semua boleh bercakap. Tapi untuk lakukan di atas ring tu bukan semua boleh. Kak Kacal, di atas ring tu kau akan jadi mimpi yang paling ngeri aku akan buat esok. Semua orang bahkan di Indonesia pun merendahkan saya. Dan saya berdiri di sini. Jangan Segmen nangis. orang akan salah. Relax, jangan nangis. Lihat besok. Relax, Lihat jangan nangis. besok. Saya akan dalam versi terbaik saya. Relax. Jangan nangis. Kak Kacal, kasih pisnya itu. Keluar dari pressure. Masa lu gak bisa main? Ayo. Biar semangat. Jujur walau gue pengen Kak Kacal menang, memang secara skill set agak berat juga.
Kak Kacal maju, waktu habis. Putra menang. Gitu aja bang. Pertandingan besok antara Putra Abdullah dan Kak Kacal bisa gue bilang akan dimenangkan oleh Putra Abdullah. Sorry, di sini gue bukan ngedukung Putra Abdullah dan juga bukan ngedukung Kak Kacal. Tapi gue orang Indonesia, bukan berarti gue dukung orang Malaysia, enggak. Di sini gue berbicara secara profesional, secara pemain. Kalau kalian bisa lihat, Putra Abdullah ini dia terakhir kalah 4 tahun yang lalu. Dan di Beyond 4 kemarin dia menang melawan Kakak Ungke. Itu mainnya di boxing. Dan ini mainnya kaki main, tangan main, semua main. Yang itu artinya Putra Abdullah lebih brutal lagi. Lebih brutal. Kalau pasti kalian nonton video-video dia sebelumnya, gokil. Ini bocah gokil. Mohon maaf nih buat Kakak Ungke fans nih, Kakak Cal fans. Di sini gua bukan bermaksud menyudutkan kalian juga, enggak. Tapi kalau kita bicara jam terbang, profesionalnya pemain, Putra Abdullah menang besok. Gua big fansnya Putra, betul ya. Putra, gue emang fans banget sama Putra. Tapi gue nggak nyangka Putra bertanding itu keren banget, menurut gue keren banget. Bukan gue mendiskreditkan Kak Kacal, tapi menurut gue performa Putra itu menggila. Dimulai dari entrance-nya sangat percaya diri ya, dia bisa buat entrance seperti itu. Kemudian di pertandingannya di ronde pertama dia bilang apa? Chill, enjoy, keren banget. Aura 1000 buat Putra ya. Dan hasilnya sesuai dengan prediksi banyak orang, dia memenangkan pertandingan ini. Menarik sekali, kita tunggu lagi pertandingan selanjutnya Putra. Ini dia sepertinya sudah mengerti bagaimana cara membuat pertandingan itu menjadi lebih menarik ya. Gila, skill ditambah kemampuan entertaining yang menggila. Putra punya masa depan yang cerah di dunia ini. Let's go. Oke, akhirnya Beyond selesai dan kita melihat seluruh hasilnya. Yang ingin kita bahas adalah mengenai klan Kakak. Oke, Kakak Ungke sebelumnya terpojok KO. Dan harapannya ada di Kakak Cal dan Kakak J. Kita berharap mereka bisa menunjukkan klan ini kuat dan bisa bertahan di Beyond 5. Tapi, oke, kita mulai dengan Kakak Cal. Sebenarnya dari awal saya memprediksi Putra lebih diunggulkan. Karena dari segi prestasi dia punya banyak permainan internasional. Ya, dia sudah bertanding di Thailand, di Malaysia, di Indonesia. Dan selalu menang. Dan memang dia segi power, dia tidak terlalu gemuk, tapi powernya mantap, pukulannya keras, tenaganya mantap, dia lincah, dan yang paling penting dia tahan. Dan kalau Kakak Cal sebenarnya kita punya harapan karena dia punya latar belakang militer dan bela diri, tapi ternyata dia tidak setangguh Putra. Dan Putra membuktikan kata-katanya dia mampu mengalahkan. Dia bilang dia call out, dia tidak perlu melihat apakah Aziz yang menang atau Kakak J, atau dia kalah. Tapi kalau diberikan kesempatan, maka dia ingin menghabisi seluruh klan Kakak. Dan ternyata dia menang. Dan sayang sekali Kakak J kalah. Tapi kita lihat apakah nanti dia ingin mau terus menghabisi seluruh klan Kakak. Kita akan lihat. Untuk Aziz dan Kakak J, di prediksi saya di video sebelumnya itu sudah saya bilang, kalau pertarungan itu selesai di ronde 2 atau 3, kemungkinan besar ada yang KO dan saya lebih memegang Kakak J. Tapi kalau pertarungan itu bisa lebih, masuk sampai ronde 5, Kakak J tidak akan bisa apa-apa. Karena Aziz, dia cerdik, dia lincah, dan dia juga kuat. Dan dia tahu bahwa dia sudah beberapa kali memenangkan pertarungan dengan cara seperti itu. Dan dia buktikan bahwa dia menghabisi Kakak J dalam round 5. Menang mutlak. Oke, jadi memang sudah selesailah klan Kakak J bersama teman-temannya. Jadi klan Kakak mungkin mereka perlu klan baru lagi. Atau teman Kakak yang baru lagi untuk masuk memperkuat klan mereka.
Tapi apapun itu, mereka sudah memberikan warna tersendiri untuk combat sport Indonesia. Salut buat klan kakak, semuanya masih muda-muda. Tapi memang kalau cuma 3 masih kurang. Mereka perlu tambahan lagi, para petarung baru. Bikinlah sendiri ya. Klan ini lebih besar, cari pelatih yang bagus. Kemudian kembali ke event berikut, mungkin Beyond 6 dan seterusnya. Dan tunjukkan bahwa kalian yang bisa. Untuk nama mereka sekarang sudah cukup top. Orang mengenal mereka dengan klan kakak. Dan ada di situ mulai kakak Ungke, kakak Cal, kemudian kakak J. Nggak tahu lagi saya tidak hafal yang lain. Tapi kalian, meskipun kalah, kalian tetap hebat. Putra kalau menang gue udah bilang gue bakal ngajak dia liburan. Kemana? PRG. Ya elah. Masa jantungnya mau copot? Kan gak bisa diganti jantung pisang ya? Tadi udah pada teriak kan? Habisin, ayo, habisin. Tan Boy kan muncul. Siapa yang bilang habisin tadi? Udah siap-siap. Giliran dia yang ngabisin. Ini kalau celana Putra ini namanya Popo. Popo. Panjang ogah, pendek ogah. Setengah. Setengah gitu yang nanggung. Wasitnya pakai sarung tangan olah TKP ya? Gitu sarung tangannya. Wah, Putra. Belakang mulu, kayak mau punya adik. Iya. Gue takut dah. Nah, Pas round 1 selesai, kan dia pelukan. Cet. Dipukul pala deh. Kepala belakangnya tetep ya. Kalau dipojokin, kameramen ikut mukulin. Dua-duanya balas-balasan. Balasan. Mungkin baru ngisi kuota, makanya balas-balasan. Mumpung sinyalnya masih kencang. Ayo Londo. Udah, Londo udah tadi. Sorry dong. Lu makanya perhatiin. Sekarang itu Surya. Bukan, Surya udah awal-awal. Penontonnya nggak konsisten. Tadi Putra, sekarang Indonesia. Jangan-jangan Putra mau orang Indonesia nih. Dibanting gitu dok. Iya. Padahal udah ada tulisan stiker fragile. Mudah pecah belah. Disuruh strike nih. Ya kan? Ada yang teriak strike tadi. Iya. Mancing, aku suka mancing tau. Mancing apa? Mainin alat kencing. Ada bapak-bapak pemancing. Bapak-bapak yang pertama sombong. Oke. Saya baru naruh kail, ikan pada mangap. Bapak-bapak yang kedua nggak mau kalah. Saya baru naruh ember, ikan udah pada nyamperin. Bapak-bapak yang ketiga nggak mau kalah. Saya mancing hari Minggu. Hari Sabtu ikan ke rumah saya ketok pintu nanya, bisa jadi kan Pak? Itu paling sombong tuh. Sombong. Sombong banget tuh. Gila loh, Putra Abdul berantem gitu masih bisa nyengir loh. Ini kan tinju, bukan Indonesia Lawak Club. Itu kan 3S. 3S. Senyum, sapa, Senin. Putra kalau menang gue udah bilang gue bakal ngajak dia liburan. Kemana? PRG. Ya elah. Masa jantungnya mau copot? Kan gak bisa diganti jantung pisang ya? Tadi udah pada teriak kan? Habisin, ayo, habisin. Tan Boy kan muncul. Siapa yang bilang habisin tadi? Udah siap-siap. Giliran dia yang ngabisin. Gak kena, gak masuk kan? Enggak. Gak masuk, tanggal merah. Kalau gue orang gak suka tanggal merah. Kalender tanggal itu gue merahin. Kalau gue kayak gitu pasti ada komen. Apa? Gaya mureng. Gaya mureng. Itu gayanya cap kuda terbang. Gini. Kita lagi latihan tante. Abis ini baru kan Andi sama Jaden. Ya lu Andi, gue Noya, Andi Noya kan? Kick Andy dong. And now. Iya, teriak mulu Amandel mental lo. Gila Putra luar biasa banget. Gue yakin abis ini dia bakal call out lu. Kita keluar dulu ya. Takut. Kita lihat dia bakal call out siapa. Feeling lu? Siapa lagi sih yang mau ngadepin dia? Iya, enggak lu bukan lu. Lah. Kok putranya ada 2? Mana? Tadi itu rambutnya 1 atau 2? Beda rambutnya doang. Menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah. Emang kan lu yang tanyain. Artinya apa tadi? Ngomong apa? Oh, apa artinya? makasih semua. Ya. Malam hari ini. Yang paling pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat Dia saya diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan sampai hari ini. Dan ini sungguh pengalaman luar biasa karena ini debut pro saya bersama juara dunia. Sungguh respect buat Putra Abdullah, bisa berbagi pengalaman kepada saya. Dan ini yang saya bilang,
Orang yang berusaha keras dan berdoa tidak akan pernah gagal. Orang yang gagal adalah orang yang berproses. Justru orang yang tidak pernah berhenti berproses, dia tidak akan gagal. Wow, true sportsmanship from Ochal. Dan pada akhirnya harapan netizen pupus Kakak Cal harus kalah di tangan Putra Abdullah, yang dimana merupakan salah satu petarung yang cukup sangat luar biasa dan cukup sangat dingin tanggapan dari Putra Abdullah. Meskipun Kakak Cal dalam sesi perjumpaan ya kan begitu sangat panas, meledak-ledak, tapi sayangnya Kakak Cal ini perlu banyak belajar. Bahkan sebagian netizen Indonesia pun juga sudah memberikan prediksinya bahwa si Putra Abdullah akan menjadi pemenangnya. Ya meskipun beberapa pendukung Kakak Cal sudah optimis kayaknya Kakak Cal menang, tapi ternyata semua itu salah. Bahkan Kakak Cal, ya kita bisa lihat sendiri permainannya pun juga tidak sebegitu bagus. Bahkan kita juga bisa melihat sendiri Putra Abdullah pun seolah-olah seperti latihan ya. Kalau kita lihat levelnya juga jelas beda sahabat-sahabatku semua antara Kakak Cal dengan Putra Abdullah. Namun ini sebuah sukan dan tentunya stop untuk saling memberikan komentar-komentar yang menghujat, memberikan komentar-komentar yang tidak patut. Indonesia dan Malaysia dalam sukan apapun harus saling mendukung satu sama lain. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Tua Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya.